Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini adalah kali pertama saya hadir dalam majelis ini setelah lewat bulan Syawal. Maka bulan ini seperti mana biasanya kita akan sering berceramah terkait dengan bab kurban. Di mana-mana masjid kita akan ceramah terkait dengan bab kurban. Tujuannya apa? Supaya kita paham tentang bagaimana cara berkurban, apa doa berkurban, boleh enggak berkurban atas nama orang meninggal, boleh enggak berkurban masih ada hutang, terus kalau enggak berkurban gimana? Oke? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita ingat-ingat lagi, kita ulang-ulang lagi tentang bab kurban ini yang banyak disampaikan oleh ustadz dan ustazah kita. Jadi rumah tangga itu ada yang suaminya maksiat, istrinya taat. Contohnya keluarga siapa? Keluarga Fir'aun. Fir'aun masuk neraka, istrinya masuk surga. Sampai-sampai karena istrinya ini taat, lalu dia menganggap dunia ini adalah neraka, maka dia minta kepada Allah untuk dibuatkan rumah di surga. Akhirnya istri Fir'aun dapat rumah di surga dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang kedua, ada yang istrinya maksiat, suaminya taat. Siapa dia? Keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi tidak bisa menolong istrinya masuk surga, apalagi anaknya. Jadi kalau kita bilang, Pak Ustadz, kok istri Pak Ustadz begini? Nabi saja tak bisa memberikan hidayah kepada istri dan anaknya, apalagi orang kayak kita-kita ini. Kemudian jadi biasa aja. Ada yang suaminya ustadz, istrinya maksiat. Ada yang suaminya ustazah, ada yang istrinya ustazah, suaminya maksiat. Ada yang mak bapaknya Pak Ustadz, anaknya maksiat. Biasa, sudah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Oke? Nah, kemudian yang ketiga, ada yang seluruhnya masuk neraka. Siapa dia? Keluarganya Abu Lahab. Makanya ada dalil
tabbas yada abi lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak ada baginya harta yang telah dia usahakan. Sayasla naro zatal lahab, dia akan dimasukkan ke dalam neraka, apinya bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, maka istrinya mengambil kayu api, lalu kemudian dia jujung di punggungnya, lalu dia bakar untuk membakar dirinya sendiri. Fi jidha hablum mim masad, dia ambil kayu api lalu dia gantung ke lehernya, kemudian dia lakukan membakar dirinya sendiri. Inilah gaya bentuk neraka yang digambarkan oleh Abu Lahab. Jadi ada yang suami taat, istrinya maksiat. Ada yang suaminya maksiat, istrinya taat. Ada yang semuanya maksiat, semua masuk neraka. Tapi ada keluarga yang semuanya masuk surga. Siapa dia? Itulah keluarga Nabi Ibrahim yang akan kita bahas hari ini. Masya Allah, Nabi Ibrahim, kemudian Siti Hajar, kemudian Ismail. Ini menetapkan banyak syariat yang kita pakai dari sekarang. Saya coba tarik lebih panjang lagi. Ibu-ibu kalau pergi umrah, ibu-ibu tawaf, betul? Maka yang ibu tawafkan adalah Ka'bah, betul? Yang membangun Ka'bah itu adalah dua manusia yang ikut campur dalam pembangunan Ka'bah. Siapa mereka? Itulah Ibrahim dan anaknya Ismail. Apa bukti Ibrahim membangun Ka'bah? Karena ada makamnya di depan Ka'bah, tempat kakinya berdiri saat pertama kali membangun Ka'bah. Saat Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, datanglah anaknya. Ayah, aku pengen bantu ayah untuk ayah bisa membangun Ka'bah. Karena ada anak kecil, diambilnya satu batu, ditaruhnya di hijr Ismail. Hijr artinya batu, Ismail nama Nabi. Maka hijr Ismail adalah batu yang pertama kali diletakkan oleh Ismail ketika membangun Ka'bah. Ada faktanya, ada buktinya. Yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim, ada buktinya makamnya di depan. Dan yang membantunya adalah Nabi Ismail, ada buktinya hijr Ismail. Dulu Ka'bah itu sampai ke hijr Ismail. Makanya kalau kita pergi umrah, ada Ka'bah, sampingnya ada hijr Ismail, di atasnya ada talang hujan, talang air. Itu adalah tempat mustajab doa. Di dalam hijr Ismail, di bawah talang air. Tengok ke atas ada talang air. Nah, apa yang pengen saya sampaikan di sini, bahwa hijr Ismail itu bagian dari dalam Ka'bah. Maka siapa yang solat dalam hijr Ismail bagaikan solat di dalam Ka'bah. Makanya kalau kita tawaf tidak boleh masuk hijr Ismail, batal dia. Makanya kalau kita tawaf jangan buru-buru masuk hijr Ismail, cukup di luar saja. Tak sabar masuk, tak jadi tawaf. Ya kan? Nah ini makanya harus detil. Jadi luar biasa. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim dan Ismail. Karena mereka lah kita bisa merasakan adanya Ka'bah. Rasulullah kemana waktu itu? Rasulullah belum lahir. Karena Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Di mana Rasulullah? Belum lahir. Terus apa hubungan Rasulullah dengan Ka'bah? Tapi Rasulullah lah yang memindahkan Hajar Aswad ke dinding Ka'bah. Itu Rasulullah. Dia bantu, dia taruh sorbannya, diangkat dari 4 kabilah, dia taruh di sudut Ka'bah. Itulah Rasulullah. Tapi yang membangunnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Masya Allah. Yang kedua, peran Siti Hajar. Bayangkan, saya cerita supaya kita kagum kepada bapaknya para nabi. Itulah Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ada 3 syariat yang kita bisa nikmati sampai sekarang. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, lama tak punya anak. Dapat istri kedua, itulah Siti Hajar, lama tak punya anak. Dua-dua istri taat. Lama nggak punya anak. Akhirnya Nabi Ibrahim selalu berdoa agar punya keturunan.
Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kasih aku anak yang soleh. Istri pertama tak punya anak, istri kedua lama tak punya anak, lahirlah anak yang soleh. Adalah Nabi Ismail. Dari rahimnya Siti Hajar lahirlah anak yang bernama Ismail. Begitu lahir di kota Mekah. Jadi mereka itu wilayah mainnya adalah di sekitar kota Mekah. Begitu lahirnya Nabi Ismail, dapatlah perintah dari Allah Azza wa Jalla agar Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya. Bayangkan, istri pertama tak punya anak, istri kedua punya anak lama, pas anak lahir disuruh meninggalkan kota Mekah. Apa kata Nabi Ibrahim, cemana ini? Wahai Siti Hajar, suamiku, jangan kau takut. Kalau itu perintah Allah, lakukan. Pergilah, tinggalkan kami di kota Mekah ini. Ditinggalkanlah istri dan anaknya di kota Mekah. Ibu, waktu itu ditinggalkan, gak ada telepon, gak ada minimarket, mau beli susu anak gak ada apa-apa. Manusia sedikit, zaman Ibrahim manusia sedikit. Waktu itu Siti Hajar kehausan, lalu dia lari-lari kecil cari air. Sofa Marwah, Sofa Marwah. Jauh itu, ibu bayangkan kalau pergi umrah, ibu lari-lari kecil dari Sofa dan Marwah, sakit tungkak komaha. Sakit lari-lari kecil Sofa Marwah. Sekarang ibu kalau jalan lari-lari kecil dari Bukit Sofa Marwah saat umrah, sudahlah tawaf 7 kali. Setelah tawaf 7 kali, jalan Bukit Sofa dan Marwah 7 kali bolak-balik. Nyampe di Sofa Marwah itu jemaah itu menceringi sadonya mak. Nggak ada yang senyum. Menceringi sado. Panik, capek. Padahal ada air zam-zam untuk diminum. Kapanpun mau berhenti di Bukit Sofa Marwah sekarang bisa minum. Padahal AC sepoi-sepoi. AC ditanam dari atas, tanam dari loteng, ditembakkan dari bawah, sakit tungkak, lutut, lari-lari kecil Bukit Sofa Marwah. Jalanan datar, tapi waktu zaman Siti Hajar, lari Sofa Marwah, naik bukit, turun bukit, bukan jalan macam ibu umroh. Zaman dulu, lari-lari kecil ini anak bayi dipegang, haus, berharap ada air. Kan posisinya nggak jauh dari Ka'bah. Ka'bah tuh di Rumah Putih itu. Si Sofa Marwah tuh di masjid ini, dekat saja. Jadi wilayah main mereka itu adalah di wilayah Masjidil Haram itu. Ya, lari-lari kecil Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Muncul bu air bu dekat Rumah Putih itu bu. Muncul air zam-zam. Ditengok oleh Siti Hajar. Lalu dia pergi ke air zam-zam. Coba apa hikmahnya? Hikmahnya adalah lari-lari kecilnya Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Airnya munculnya di depan Ka'bah. Nyarinya di mana? Munculnya di mana? Apa ini dalil? Ini dalil sebagai contoh kehidupan kita. Kalau usaha itu usaha aja dulu. Kadang-kadang hasilnya tidak dari apa yang kita usahakan. Hasilnya justru datang dari tempat lain. Hasilnya tentu datang dari tempat lain. Maka usaha aja dulu. Usaha nggak bisa sehari 2 hari. Harus berbulan-bulan, harus bertahun-tahun. Cari, akhirnya muncul dari Sofa, dari Zam-Zam. Sekarang air Zam-Zam tidak ada lagi muaranya, sumurnya depan Ka'bah. Sumurnya ada di belakang Bukit Sofa Marwah, 300 meter naik ke atas, jalan kaki. Itu ada rumah Rasulullah, di samping rumah ada muara sumur Zam-Zam. Bisa ibu tengok kalau ibu pergi haji dan umrah. Yang pertama, karena mereka berdua ada yang namanya Ka'bah. Yang kedua, karena Siti Hajar ada yang namanya air Zam-Zam. Mukjizat, dimakan, diminum semua orang sampai ke Madinah. Dari Mekah Madinah, dari Pekanbaru Payakumbuh, itu dialirkan pakai pipa bawah tanah. Di Madinah, di Masjid Nabawi bisa rasakan air Zam-Zam. Tak masuk akal. Sementara kota Mekah kering, kota Madinah kering, tapi ada air Zam-Zam yang rasanya luar biasa, yang diminum jutaan orang, tak pernah habis. Islam punya itu semua. Masya Allah. Dibawa, diangkut pulang, diserondokkan pula tu. Dia bawa ke hotel.
Kadang-kadang dipakai buat mandi, udah dikasih 5 liter, selondokkan pula dalam bagasi, jutaan orang. Padahal kering tuh kota Mekah. Kalau musim panas, panasnya luar biasa, tapi air Zam-Zam tetap mengalir. Masya Allah, Siti Hajar luar biasa. Ada Ka'bah, ada air Zam-Zam. Islam yang punya itu. Itu luar biasa. Cari agama yang bisa menyatukan orang seluruh dunia. Saat haji, Islam yang punya. Cari agama yang bisa membuat orang berkeliling siang malam tak sampai putus sampai akhir zaman. Islam yang punya. Itulah peristiwa umrah dan haji. Cari agama di dunia ini yang bisa serentak menyembelih hewan kurban seluruh dunia. Memberi makan kepada fakir miskin orang yang tidak berkurban. Islam yang punya. Serentak, Masya Allah. Oke? Tadi ada namanya Ka'bah. Yang kedua ada lagi air Zam. Yang ketiga, dari mereka bertiga ini, dari Siti Hajar, dari Nabi Ismail, dari Nabi Ibrahim, ada yang namanya syariat, ada yang namanya syariat kurban. Tadi kan waktu lahir pergi, betul? Balik lagi lah ketika itu Nabi Ibrahim ke kota Mekah, langsung bermimpi. Lama ndak punya anak, pas punya anak disuruh pergi hijrah, pas balik hijrah berjalan kaki ke kota Mekah. Ibu tahu Nabi Ibrahim meninggal di mana? Nabi Ibrahim kuburannya di Palestina. Mekah ke Palestina 1200 kilo. Dari Pekanbaru Jakarta. Berjalan kaki. Saya sudah lihat makam Nabi Ibrahim. Orang-orang dulu tuh luar biasa. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Belajar ke Mekah. Meninggalnya di Mesir. Lahir di jalur Gaza. Sebagian ada yang bilang di Mesir. Belajarnya ke kota Mekah. Meninggalnya di Mesir. Saya sudah pergi juga ke makam Imam Syafi'i. Kita lahir di Tangerang. meninggal. Kadang-kadang makin kita bicara sejarah, makin kita pergi saya ke makam Imam Syafi'i. Ya Allah, Imam Syafi'i lahirnya di mana? Belajarnya di Mekah. Gaza ke Mekah tuh 1200 kilo. Usia 2 tahun mamanya Imam Syafi'i membawa Imam Syafi'i berjalan kaki ke kota Mekah. Dari kota Mekah jalan kaki Imam Syafi'i ke Madinah mencari Imam Malik. Pekanbaru Payakumbuh jalan kaki. Bayangkan itu ya orang-orang dulu ya. Orang kita bangun pagi aja susah. Gimana kalau sholat subuh jam 7 saja? Itu aja pertanyaan terus. Sholat subuh enggak selesai. Oke. Nah itu Allah Karim ya. Jadi disuruhlah Nabi Ibrahim pulang ya. Pulang dia. Pas pulang ke kota Mekah. Baru beberapa saat dengan Nabi Ismail. Lalu termimpi pula. Allah Karim termimpi. Pas Nabi Ibrahim mimpi, dia terbangun, dia ngomong kepada anak yang dia rindukan sudah lama dia tinggalkan. Ya bunaya, hai anakku, inni ara fil manam anni adbauka. Sungguh aku menengok dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Jadi Nabi itu kalau dia mimpi itu dari Allah. Orang dulu kalau mimpi dari Allah. Kalau ibu mimpi karena galau, itu bedanya. Bedanya sedikit aja. Itu kalimat azan, Allahu Akbar, asyhadu. Kalimat azan itu datang dari mimpi para sahabat. Satu sahabat bermimpi, disampaikan kepada Rasul, lalu kemudian disampaikan kepada Bilal, lalu Bilal azan. Dari mimpi. Kita dari mimpi dapat apa? Dari mimpi menghasilkan azan. Apa kata Ismail? Ya bunaya, kata Ibrahim, ya bunaya, ini arafil manam anni azbahuka. Sungguh aku menengok dalam mimpiku aku diamanahkan menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif al ma tu'mar. Ayah, if al ma tu'mar.
Lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu ayah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan aku mendapatimu sebagai orang yang sabar. Lalulah pergi Ismail dan Ibrahim ke tempat penyembelihan. Nyampe di tempat penyembelihan, singkat cerita, Nabi Ismail berpesan kepada bapaknya Ibrahim. Yang pertama, ayah, asah pisaumu ayah sebelum engkau sembelih aku. Ini adalah dalil, sampaikan kepada panitia kurban sebelum menyembelih hewan kurban, maka pisau itu diasah dulu. Makanya ada dalil, fadhbahu bil ihsan, bunuh binatang dengan cara baik-baik. Bunuh nyamuk sekali tokok mati. Kenapa ketawa? Sekali tokok mati. Tak boleh diambil nyamuk tu. Cabut kakinya, cabut sayapnya, mati kamu. Tak boleh. Saya waktu kecil dulu berdosa saya banyak. Semoga Allah ampunkan dosa saya. Tapi waktu kecil kan main nanggung kan. Saya ambil capung, tahu capung? Capung. Masuk botol aqua. Pelintir-pelintir sayapnya. Kajang-kajang cap buang di dalam. Itu tak boleh. Ya, berdosa. Fadhbahu bil ihsan, bunuh binatang dengan cara baik-baik. Ayah, asah pisaumu ayah sebelum engkau sembelih aku. Yang kedua, ayah, ikat tanganku ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah. Andaikan kau tak ikat tanganku, aku akan meronta-ronta ayah. Yang ketiga, ayah, telungkupkan wajahku ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah. Andaikan tak kau telungkupkan wajahku, nanti aku menengok engkau mengayunkan tangan menyembelih aku merasa sakit, aku merasa takut ayah, sehingga aku tidak ikhlas. Ayah, tutup mataku ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah. Andaikan tak kau tutup mataku ayah, aku menengok pisau yang akan menebas leherku, sehingga aku merasa takut ayah. Ini adalah dalil. Kalau bisa hewan kurban tu tak tahu kalau dia akan dipotong. Kalau bisa dipakai parlak, atau kemudian dikasih pemisah, atau dia dikumpulkan di mana, satu-satu yang mau dipotong baru kemudian dikumpulkan. Ini ndak, jaraknya 1 meter, 3 meter, ditengoknya kawannya mati. Hei, sawantale ambo kemah deh. Ditengoknya kawannya meninggal. Hei, sebentar lagi aku nih. Lalu dia loncat pagar orang, naik ke minimarket. Ditabraknya orang pakai motor. Ibu-ibu mulai bergosip, kerbau siapa tuh? Coba tengok namanya. Oh, patutlah pengurus masjid. Tak ada hubungan orang yang berkurban dengan hewan yang lari. Lari karena nyembelihnya tak sesuai sunnah. Maka ini pesan, ya. Itu luar biasa. Lalu kemudian, ayah, angkat jubahmu ayah. Kenapa Ismail? Angkat jubahmu ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah. Andaikan tak kau angkat jubahmu, nanti akan terkena percikan darahku ayah, nempel di gamismu ayah, nyampai di rumah ditengok oleh ibu ayah, sehingga ibu sedih dan teringat-ingat kepadaku. Ayah, kurbankan aku ayah, lupakan aku ayah. Usia berapa Ismail saat disembelih itu? 6-7 tahun. Begitu ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Begitulah ketaatan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. 6-7 tahun. Asah pisaumu ayah, telungkupkan wajahku ayah, ikat tanganku ayah, tutup mataku ayah, angkat jubahmu ayah. Anak satu-satunya lama mendapatkan dari istri kedua. Baru lahir disuruh hijrah, pas balik disuruh motong. Bayangkan. Alhamdulillah, ternyata cuman ujian. Allah cuman pengen melihat keimanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Semoga keluarga kita seberiman ini, amin. Kadang-kadang gitulah ujian. Allah itu kadang-kadang nakut-nakutin kita untuk melihat seberapa setianya kita kepadanya. Makanya sering saya bilang, ibadah ajalah. Apapun yang terjadi, konsisten ibadah.
Ustazah, saya udah sholat, saya baca Quran, saya udah tahajud, saya udah sholat hajat. Ibadah ajalah. Allah itu kadang-kadang kasih kita ujian supaya Allah pengen lihat kita nih bertahan gak dalam keimanan. Ustazah, saya udah baca Quran, hati gak tenang-tenang. Baca ajalah, akan ada masanya hati jadi tenang. Ustazah, saya udah sedekah-sedekah, tapi kok akhirnya dengan sedekah itu saya ndak mapan-mapan, hidup saya susah juga. Sedekah ajalah. Allah tuh kadang-kadang pengen lihat sementara aja kok ujian itu. Jangan putus asa di tengah jalan. Nabi saja diuji, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Oke? Nah, kita jelaskan. Hukum memakan daging kurban dalam hari tasyrik 11, 12, 13 itu dapat pahala sunnah. Tapi kalau dagingnya bersisa hari keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sebulan, 2 bulan, nyangkut dia di freezer ibu itu, saking nyangkutnya menanggalkannya pun susah, itu hukumnya halal dimakan. Cuman pahala sunnahnya sudah hilang. Sama dengan makan daging di pasar saja lagi. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, saya sampaikan yang penting-penting saja. Berkurban atas nama siapapun itu enggak masalah. Yang penting, siapapun yang berkurban. Siapapun yang berkurban. Saya ulangi, berkurban atas nama siapapun enggak ada masalah. Yang penting, siapapun yang berkurban, doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Doakan di hari tasyrik. Saat motong boleh, pulang sholat boleh. Ya. Ya Allah, saya berkurban. Dengan kurban ini lapanglah kubur. Dengan kurban ini saya doakan pahalanya untuk suamiku, anakku, sahabatku, tetanggaku, para mujahid. Boleh. Karena Rasulullah sekali dia berkurban, dia doakan semua orang. Gak ada masalah. Ya. Dan ibu-ibu harus hafal doa berkurban. Dan ini saya sering sampaikan di mana-mana nih. Doa berkurban tahu? Allahumma hadza minka wa ilaika. Rabbana taqabbal minni. Jadi saat proses pemotongan tuh ibu baca itu. Allahumma hadza mi'adihi minka. Hadi boleh, hadza boleh. Coba semua. Allahumma hadihi minka. Hadihi minka. Lagi. Lagi. Wa ilaika. Lagi. Lagi. Allahumma hadihi minka wa ilaika. Rabbana taqabbal minni. Itu dibaca. Ya, saat nyembelih. Nggak hafal saja, nanti saya kirim ke kakak, kirim ke grup. Wah ya, jadi waktu berkurban tuh jangan asik berselfie aja. Bau, sini bau, foto. Jangan, berdoa. Ya, asik berselfie aja, video aja. Lah, orang motong dia sibuk aja video. Boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, orang tukang kurbannya sibuk motong, hanya sibuk lewat-lewat di bawah, foto ya, baca doa. Oke? Nah, ibu-ibu yang saya sayangikan Allah. Kemudian yang keempat, boleh tidak kita berkurban tapi kita belum lagi akikah? Jawabannya, tidak ada hubungannya itu. Akikah itu adalah tugas orang tua. Sementara kurban itu adalah kewajiban kita. Kadang-kadang ada orang tuanya sudah meninggal. Dia tak tahu dia sudah diakikah atau belum. Maka silakan dia berkurban, tidak ada masalah. It's okay, nggak ada masalah, ya. Kemudian yang kelima, bolehkah berkurban atas nama orang yang meninggal? Jawabannya adalah boleh. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang anak yang menangis dan kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau menangis? Apa kata anak itu? Menengok hewan kurban di lapangan ya Rasul. Andaikan ya Rasulullah, orang tuaku masih hidup, dia pasti pengen berkurban. Apa kata Rasulullah? Rasul berkata,
kau pulang, kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama mereka. Masya Allah. Boleh aja. Cuman kalau berkurban atas nama orang meninggal atau atas nama orang lain, doa tadi ujungnya ganti nama dia. Contoh, Allahumma hadihi minka wa ilaika Rabbana taqabbal min. Siapa namanya? Gitu caranya. Min. Siapalah namanya? Sebutkan. Allahumma hadihi minka wa ilaika Rabbana taqabbal min. Sebutkan namanya di belakang. Seperti itu. Banyak sini berkurban harus hafal. Gimana cara ngafalnya itu ya? Nah, tengah-nganga aja gitu. Jadi seperti itu. Pakai bin boleh, kalau nggak tahu nama binnya Abdullah saja. Misalnya kita berkurban atas nama mama kita, nggak tahu nama kakek kita siapa. Saya pernah badalkan umroh kakek, nggak tahu saya namanya. Sebutkan bin Abdullah saja, tidak ada masalah. Oke? Nah, kemudian yang kelima, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nanti saya ingatkan kita, siapapun yang berkurban, doakan siapapun yang berkurban, saya sampaikan kepada kita semuanya bahwa ingat kata Nabi Ibrahim, kurbankan aku ayah, lupakan aku. Jadi nanti begitu ibu serahkan uang 2.500.000 ke panitia kurban, jangan 2.700.000 di sini. Ibu serahkan uang 272831 ke panitia kurban. Jangan ibu kaji-kaji juga uang yang keluar tuh lagi. Ancak oleh karpet tadi lah. Serahkan uang 2 juta. Tengok gorden dah jelek, bagus beli gorden tadi lagi. Jangan. Kurbankan aku ayah, lupakan aku. Nanti yang berkurban jangan dibahas-bahas. Ketika kita yang berkurban dapat 2 kupon, yang tak berkurban dapat 1 kupon, yang berkurban 2 kupon, terima saja dengan ikhlas lillahi ta'ala. Jangan pas dibuka aso itu gleme-gleme sadonya, lemak-lemak semua. Enak lagi di RT sebelah tuh, banyak dapat. Tidak boleh. Kita nanti tidak ikhlas. Duit keluar, pahala nggak dapat. Dan bagi kita yang tidak berkorban, berapa yang kita dapat itu rezeki kita. Jangan pas dibuka, alah tulang-tulang semua. Entah apa panitia, melakukan naik panitia. Kadang-kadang ada ditimbangnya, tak sampai pula 1 kilo, cuman 8 on. Allah Karim, jangan kurbankan aku ayah, lupakan aku. Orang yang wajib berkurban adalah orang yang mampu. Selagi masih ada cincin emas di jari tangan, kok disembunyikan jarinya? Biasa aja lah. Cemana lah ini. Untung tak terbawa cincin dari ya. Orang yang wajib berkurban adalah orang yang mampu. Apa ciri orang mampu? Ada cincin emas di tangan. Ada gelang yang mengikat tangan. Ada kalung di sini, walaupun disimpan di balik loteng. Wajib berkurban. Kalau tak berkurban, jangan dekati rumahku, kata Allah. Allah tak suka. Wajib berkurban bagi yang mampu. Yang tak mampu cemana? Tak mampu kami boleh ndak ustazah? Kami pengen berkurban. Kami gajian tanggal 20, kami pinjam dulu uang orang tanggal 15, nanti tanggal 17 kami potong, tanggal 20 kami ganti. Kami nggak mampu ustazah, tapi pengen juga berkurban. Biarlah ustazah, saya pengen kurban, saya pinjam dulu uang tetangga saya, uang mantan saya, salah ya, uang tetangga saya kurban dulu, 5 hari cuman saya pinjam, tanggal 20 saya ganti. Boleh, nggak ada masalah, sunnah hukumnya. Kalau bagi yang mampu, wajib. Bagi yang tak mampu,
Sunnah, saya tak mampu ustazah, saya pengen kurban, tapi pakai arisan, saya minta kocokan pertama. Pas dapat kocok arisan itu, baru saya ganti belakangan. Secara hukum, nggak ada masalah, karena sunnah bagi yang nggak mampu. Tapi banyak ustadz yang tidak menganjurkan. Banyak ustadz yang tidak menganjurkan. Banyak ulama yang tidak menganjurkan. Kenapa? Takut hutangnya tak terbayar. Tapi untuk arisan, saya rasa terbayar lah ya kan. Ini wajah-wajah arisan semua nih kan. Iya. Tapi apakah ustazah menyuruh kami berkurban dengan berhutang? Tidak. Hukum boleh. Saya suruh? Tidak. Bahaya kalau video ini dipotong nanti. Oke? Nah, ini bukan kampanye kurban dengan berhutang, bukan. Seperti itu. Yang tidak boleh berhutang tuh haji. Haji harus mampu dulu. Kalau tak mampu tak boleh hutang. Kami haji minjam uang di bank tak boleh. Haji tak usah dipaksa. Haji tak wajib. Yang wajib bagi orang yang istitoah saja, yang mampu saja. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, maka saya himbau kita semua, jangan fikir-fikir lagi untuk berkurban. Nanti tak usah dekat di rumah Allah, kata Allah. Ingat, coba nanti lihat cincinnya kalau tak terbawa. Renung-renungkan. Kalau satu aja, satu emas setara dengan 2,5 gram. Kita serahkan untuk Allah, Allah akan kembalikan kepada kita insyaAllah. Tak sampai motong anak, cuman jual cincin emasnya 21,5 emas. Cocok? Lambe anggo. Semoga orang-orang yang berkurban Allah banyakkan rezekinya, amin. Yang tak berkurban, semoga tahun depan Allah berikan kesempatan berkurban. Ini syariat agama satu-satunya yang mampu membuat orang bersedekah seluruh dunia. Masya Allah ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib as-sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. حينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في إندونيسيا يا رب العالمين. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.